Oke, ketemu lagi di sesi bedah sumber kita. Yup, Kali ini topiknya cukup, bikin mikir ya, tentang bagaimana niat baik satu generasi, misalnya orang tua kita, itu justru bisa tanpa sadar menciptakan tantangan buat generasi berikutnya. betul sekali. Fokus kita kali ini, berdasarkan catatan yang Anda bagikan, adalah pada generasi Y, yang katanya tumbuh di era serba ada, serba teknologi, tapi juga serba abstrak. Mari kita coba kupas tuntas ini. Iya, ini ironi yang menarik banget dari sumber ini kan. Keinginan tulus generasi sebelumnya, katakanlah generasi hebat yang melewati masa sulit perang dan depresi, Hmm, mereka ingin anak-anak mereka, para baby boomers, itu hidupnya lebih enak, nggak susah kayak mereka. tapi, malah melahirkan problem baru. Problem baru ya? Iya, ada kutipan puisi Philip Larkin di sini, intinya, manusia mewariskan derita pada manusia. Nah, pertanyaannya, gimana niat baik ini pas ketemu kelimpahan sama teknologi membentuk apa yang di bab 24 ini disebut generasi abstrak? Oke, generasi abstrak ini istilah kuncinya ya. Maksudnya apa tuh persisnya? Bisa kita runut sedikit nggak akarnya? Bisa-bisa. Jadi, generasi hebat tadi yang keras hidupnya itu, mereka membesarkan boomer supaya nggak ngerasain kekurangan. Niatnya bagus banget itu. Banget. Tapi mungkin sedikit kebablasan gitu ya, karena kondisi pasca perang kan melimpah. Nah, terus boomers ini mendidik anak-anak mereka generasi X dan Y untuk lebih skeptis sama aturan, sama otoritas, dan lebih fokus ke diri sendiri, ke keinginan pribadi. Fokus ke diri sendiri. Tapi menariknya, kalau Gen X itu menafsirkannya sebagai, oke, kita kerja keras buat diri sendiri. Nah, Gen Y ini tumbuhnya di lanskap yang beda banget. Beda gimana tuh? Udah ada internet, apa-apa maunya instan, kepuasan instan, skala bisnis, skala hidup, jadi kayak raksasa gitu. Terus uang terasa lebih dihargai daripada pelayanan yang nyata ke orang lain. Ah, oke. Dan hubungan juga banyak banget yang dimediasi layar lewat teknologi. Jadi mereka kayak terbiasa sama sistem yang ngelihat angka, likes, followers, gaji itu lebih penting dari manusianya. Gitu loh. Oke. Nah, itu dia inti abstraksinya. Nilai dan interaksi jadi nggak langsung. Kepisah dari wujud aslinya. Oke, paham. Dan disinilah katanya letak masalah utamanya ya, sistem penghargaan internal Gen Y yang kaitannya sama kimia otak, dopamin, serotonin, oksitosin gitu jadi kayak korslet. Gimana tuh maksudnya korslet? Iya, korslet itu. Analogi di sumber ini cukup kena sih. Coba bayangin, petugas ATC, pengatur lalu lintas udara. Oke, Kita pasti nggak mau kan dia main HP pas lagi kerja. Taruhannya nyawa soalnya. jelas nggak? Tapi kita sering nggak sadar, distraksi kecil dari notifikasi HP di keseharian kita itu punya efek serupa. Cuma pelan-pelan, akumulatif. Maksudnya, Setiap getar atau bunyi ting notifikasi itu memicu sedikit dopamin di otak. Rasa senang sesaat gitu. Nah, lama-lama ini jadi lingkaran candu. Kita jadi butuh hit dopamin itu terus-terusan, ngecek HP terus. jadi ini bukan cuma soal nggak fokus pas kerja atau belajar aja ya, tapi lebih dalam dari itu kayak kecanduan beneran. Betul, persis. Sumber ini bahkan ngebandinginnya sama mekanisme alkoholisme. Wah, serius? Iya. Ada alkohol yang bisa jadi, katakanlah pelarian atau pengganti hubungan nyata buat sebagian orang sebagai mekanisme coping. Nah, validasi dari media sosial atau hubungan virtual sekarang bisa ngisi peran itu buat banyak anak muda. Jadi semacam pengganti ya? Semacam itu. Akibatnya apa? Mereka mungkin jadi generasi yang kurang sabar, merasa kesepian atau terisolasi, padahal online terus. Dan susah banget nemuin kepuasan yang beneran mendalam. Sekalipun niat baiknya ada, pengen bikin dampak gitu. Tapi kok bisa susah? Ya, karena energi dan waktunya habis buat ngejar hit dopamin tadi. Bukan buat membangun sesuatu yang butuh komitmen, butuh waktu, butuh energi jangka panjang. Kayak hubungan nyata atau pelayanan gitu. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir, malah di sumber ini ada disebut soal skenario mengerikan kan? Iya, itu bagian yang cukup bikin khawatir. Tentang naiknya angka bunuh diri di kalangan boomers yang mungkin merasa kecewa atau kehilangan ilusi sama hidupnya. Dan ada kekhawatiran ini bisa lebih parah buat Gen Y. Betul, karena mekanisme coping Gen Y ini lebih banyak ke virtual, ke layar, bukan ke ikatan manusia yang nyata.
Rasa terisolasi, merasa di luar lingkaran aman, lingkaran orang-orang terdekat yang kita percaya, itu katanya pemicu utama keputusasaan. Dan hubungan virtual ini nggak bisa menggantikan yang asli ya? Sama sekali nggak bisa. Menurut studi yang dikutip di sini, malah bisa bikin tambah buruk. Ada studi dari University of Michigan, itu nunjukin korelasi. Makin sering pakai Facebook, makin rendah perasaan senangnya, makin rendah kepuasan hidupnya. Waduh, Jadi, ya gitu deh, warisannya jadi kompleks banget nih. Ada generasi aku, para boomers itu, yang mungkin ikut andil membongkar jaring pengaman sosial ekonomi. Terus sekarang ada generasi abstrak atau generasi terdistraksi, Gen Y ini, yang berjuang sama candu dopamin dan hidup di dunia yang makin abstrak, makin gak personal. jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, pergeseran generasi, terus niat baik yang kadang hasilnya nggak sesuai harapan, ditambah lagi kelimpahan materi dan gempuran teknologi. Semua ini kayak tanpa sengaja gitu menciptakan sebuah arena yang penuh tantangan buat anak muda sekarang. Tantangan utamanya ya hidup yang serba abstrak ini, dan resiko tercabut dari hubungan manusia yang otentik, yang asli. Iya, persis. Dan mungkin yang paling penting dari semua pembahasan ini adalah, ya, kesadaran itu sendiri. Kesadarannya, Iya, menyadari adanya dinamika ini. Menyadari gimana kekuatan-kekuatan yang nggak selalu kelihatan ini, kelimpahan, teknologi, warisan generasi, membentuk cara kita merasa, cara kita bertindak. Itu langkah pertama yang krusial banget. kayak langkah pertama di program pemulihan gitu ya. Mirip banget. Kayak langkah pertama di program pemulihan kecanduan manapun. Mengakui kalau ada masalah. Mengakui bahwa abstraksi ini, candu dopamin ini, itu nyata dan mempengaruhi kita semua. Nggak cuma Gen Y aja sebenarnya. Oke, nah sebagai penutup nih, ini mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Silakan. Dengan kesadaran bahwa lingkungan dan teknologi ini membentuk ekspektasi kita, membentuk cara kita cari solusi atau coping, pertanyaannya adalah gimana caranya Anda secara pribadi bisa secara sadar memilih dan membangun hubungan serta pengalaman yang lebih nyata, lebih dalam, di tengah gempuran dunia yang semakin abstrak ini. Pertanyaan penting itu. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.